pemohon marah karena ngerasa antriannya lama untuk foto sama GWB. Jadi waktu itu ada pemohon yang dia lagi buru-buru mau buat paspor, tapi ternyata dia malah bawa ijazah S1. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita. Kita sekarang mau ngobrol santai tapi lebih bermakna. Sekarang kita mau mencari tahu, mendengarkan pengalaman nyata di pelayanan keimigrasian. Nah, saat ini saya tidak sendirian karena ada teman-teman yang bakal sharing pengalaman mereka langsung selama pelayanan di kantor imigrasi kelas 1 Cirebon. Ada juga nanti teman kita yang membagikan langsung pengalamannya selama di kantor wilayah di Jenim, Jawa Barat yang bergabung dengan kita melalui siaran Zoom. Kita kenalan dulu ya. Di sini ada teman saya, Haikal. Halo semuanya. Kemudian Haikal ini sekarang bertugas di tempat pemeriksaan keimigrasian, betul ya Bapak ya? Nah, kemudian teman kita selanjutnya itu ada Mas Ilham. Mas Ilham ini bertugas juga di dokumen perjalanan. Halo semuanya. Kemudian kita akan kenalan dengan bintang tamu kita. Ini jauh jaraknya nih dia harus kita melalui benua Amerika. Ini ada dia di Kanwil, Ibu Jasmine. Hai, saya sini. Ibu Jasmine sekarang bertugas di Kanwil di Jenin, Jawa Barat, bagian pengawasan. Kemudian untuk melengkapi obrolan kita yang terakhir itu ada Bang Gio. Bang Gio ini bertugas di Intel Dakim. Halo semuanya. Oh, kaku banget Bang Gio ini ya. Nanti itu kalau udah kalian kenal dekat sama dia, terkekek-ngekek. Nah, mereka ini semua punya pengalaman berbeda-beda terkait pelayanan keimigrasian. Pengalaman berbeda-beda di situasi yang beda, situasi nyata di pelayanan. Nah, makanya obrolan kita ini sekarang relate banget. Pantun dulu nggak nih? Pantun dulu ya. Pantun. Pergi pagi naik kendaraan. Cakep dong. Cakep. Jangan lupa sarapan biar kuat. Kalau kerja cuma kewajiban, pelayanan gak akan terasa berkesan. Asik. Tunggu dulu. Nah, ngomong-ngomong nih, berapa hari kemarin ya, belajar tentang berakhlak, ya kan? Berakhlak, kita sering dengar kata berakhlak. Tagline-nya sekarang negara kita itu adalah berakhlak. Berakhlak, berorientasi pelayanan. Nah, sekarang gini, berakhlak ini gimana? Ya, berakhlak itu udah jadi pegangan sehari-hari kita sebagai ASN karena itu mencerminkan nilai-nilai kita dalam melaksanakan tugas di pelayanan. Oh iya, benar itu. Tapi kan kadang kita baru sadar arti berakhlak itu setelah kita terjun langsung ya. Setelah kita mengerjakannya langsung, setelah kita melakukannya langsung ya. Kan beberapa hari kemarin berakhlak kita taunya dari teori, begitu kan? Iya. Bener banget, jadi kayak bukan cuma kita tahu, dihafal, terus cuma tahu aja, tapi kita harus jalanin setiap hari sebagai ASN. Nah, makanya kita coba dari cerita yang ada, sharing dari teman-teman di sini yang bekerja secara nyata di pelayanan keimigrasian. Biasanya di situ lebih kerasa. Coba kita mulai yang paling sering dulu nih. Siapa nih yang duluan sharing pengalamannya? Oh boleh dari saya dulu mungkin ya. Pernah tuh ada pemohon marah karena ngerasa antriannya lama untuk foto sama GWB. Wah, itu bikin kaget sih. Sumpah. Jadi kalau udah marah dia tuh spanning gitu juga ikut. Kalau itu kan spanning enggak? Oh, di situ saya nggak langsung emosi tuh. Saya dengerin dulu sampai selesai, baru saya jelasin dulu terkait kondisi antrian saat itu. Oh, kalau itu sih berorientasi pada pelayanan, nggak langsung membela diri, tapi kita dengerin dulu apa keluhan masyarakat seperti itu. Ya, memang dalam pelayanan ini harus tetap sabar ya. Tetap sabar walaupun kondisi lagi gak enak, kondisi di rumah gak enak, di kerjaan gak enak, ketemu sama masyarakat itu, penghuni itu tetap harus sabar. Nih, kalau teman-teman pernah gak ngalamin masyarakat yang butuh solusi yang lebih cepat gitu ya? Pernah saya, Kak. Jadi waktu itu ada pemohon yang dia lagi buru-buru mau buat paspor, tapi ternyata dia malah bawa ijazah S1.
Sementara kita butuhnya kan ijazah SD, SMP atau SMA yang dimana itu ada data orang tuanya. Iya, jadi saya langsung coba carikan solusi, mencari persyaratan lainnya yang sesuai dengan peraturan dan prosedur. Dan ternyata pemohon itu membawa akte lahir. Akhirnya saya gunakanlah akte lahir itu. Nah ini benar, kali ini namanya ASN yang kompeten. Jadi kayak kita nggak cuma tahu aturannya aja, tapi juga tahu cara nyari solusinya tuh gimana gitu. Keren. Bener nih, Ibu Jasmine bener-bener nih, sama Mas Ilham juga bener. Jadi gak asal bantu, tetap harus sesuai dengan SOP, standar operasional yang berlaku. Nih, pernah nggak selain itu ya, itu kan eksternal yang berkaitan sama masyarakat, begitu ya. Pernah nggak ngalamin yang dari tim sendiri seperti itu? Pernah banget. Jadi kayak ada perbedaan pendapat gitu. Kalau misalkan lagi rame nih, terus kayak beda-beda. Ini kayaknya harusnya kayak gini deh, ini harusnya kayak gitu deh. Pernah dong. Yes. Biasanya karena semua pengen cepat selesai ya kalau kayak Iya, tapi kalau nggak dikomunikasiin tuh bisa jadi masalah gitu loh. Jadi kayak kita tuh ngobrol, saling dengar. Akhirnya ya udah kita nyari jalan tengahnya tuh gimana gitu. Oh, kalau ini juga termasuknya ke harmonis ya. Bagus itu diobrolin kan, cari jalan tengah, win solution, jadi nggak konflik berkepanjangan ya kan. Jadi hubungan kerja juga baik, terlihat harmonis. Kan hubungan harmonis yang baik, pekerjaan jadi jauh lebih ringan, betul nggak sih? Nih, kondisi yang paling chaos, yang paling crowded banget kayak overwhelm nih, panik gitu. Pernah nggak ngerasain gitu? pernah sih waktu itu sistem sempat gangguan pas lagi penuh, Pomokon udah mulai bisa terus itu. Pasti tertekan banget gitu ya. Iya, tapi aku tetap jelasin mau pemohon biar mereka ngerti kenapa prosesnya terhambat nih. Oh, kalau itu berarti Bapaknya sudah menerapkan nilai akuntabel dalam bekerja. Jadi kita udah transparan nih kepada masyarakat. Terus waktu itu aku cari alternatif proses dan minta bantuan tim biar tetap jalan sih. Nah, itu kelihatannya adaptif nih, ya kan? Sesuai dengan nilai ASN, itu salah satunya adalah adaptif. Jadi bisa nyesuaiin kondisinya tuh kayak gimana, kali kamu tuh bisa nyesuaiin gitu. Keren. Dan ini juga termasuknya paling kolaboratif sih, karena nggak kerja sendiri. Ya, dan di situ juga kan outputnya masyarakat jadi lebih percaya sama kita, ya kan, percaya aja sama kita, dan ini juga bagian dari loyal juga, loyalitas kita ke masyarakat, loyalitas kita ke negara, loyalitas kita ke kantor ya, ke tempat kita bekerja di bawah. Keren banget nih. Kalau dipikir-pikir nih, dari semua cerita ini, ternyata nilai itu muncul sendiri tanpa kita sadari, benar nggak? Betul sekali. Justru pas keadaan-keadaan sulit seperti itu, nilai-nilai itu baru kelihatan seperti itu. Ternyata kalau dipikir-pikir ya, hal-hal yang kita lihatnya tuh kayak kecil, ternyata dampaknya tuh besar juga ya. Dari semua cerita tadi, kita bisa melihat ternyata berakhlak itu bukan hanya slogan, bukan hanya simbol, bukan hanya logo yang kita pasang, dan itu juga bukan hanya hafalan, tapi benar-benar muncul dari cara kita bersikap, cara kita berpikir, dan cara kita menghadapi masalah, bahkan cara kita melayani masyarakat setiap hari. Karena pada akhirnya yang dilihat masyarakat bukan hanya hasilnya, tapi bagaimana kita memperlakukan mereka. Ada istilah seperti ini, layanilah seseorang sama seperti kamu pengen dilayanin gitu. Kalau kita pengen dilayanin dengan maksimal, dengan senyum sapa salam, berarti kita harus melayani masyarakat juga dengan 3S. Oke, sebelum kita tutup, aku mau ngucapin makasih buat Ibu Jasmine yang udah jauh-jauh dari Tanwil ya, bergabung bersama kita. Terima kasih atas waktunya. Makasih juga buat Mas Haikal. Mas Haikal ini orang TPI loh, dan dia masih jomblo, bisa nih. Terima kasih juga buat Mas Ilham. Makasih juga dengan Mas Gio, ya kan, yang sudah berbagi cerita hari ini. Pengalaman yang tadi itu yang dibagi benar-benar membuka mindset kita, membuka perspektif kita bahwa pelayanan yang dikerjakan di lapangan itu bagaimana, seperti itu. Oke ya, makasih ya. Mantap lagi nih, mantap nih. Boleh ya. Pergi sore duduk di taman. Lagi sepoi bikin hati nyaman. Kalau kita kerja dengan ketulusan.
Iya. pelayanan pasti lebih berkesan. Sampai ketemu lagi di acara podcast berikutnya. Dadah.